Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudara semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Samperwe untuk melanjutkan kajian kita berkaitan dengan surat Al-Baqarah ya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan kajian kita surat Al-Baqarah sampai ayat 214. Insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat 215 sampai 218 insya Allah. Saudara semua, terima kasih Anda yang sudah setia mengikuti channel ini ataupun Anda yang baru bergabung dalam kegiatan kajian ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji menjadi petunjuk buat kita semua dan tentu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kajian kita yaitu surat Al-Baqarah ayat 215 sampai 218. Mari kita ikuti, yaitu dengan tema sesuatu yang kita benci mungkin ternyata itu lebih baik, sebaliknya sesuatu yang kita sukai mungkin ternyata itu kurang baik ya. Hadirin sekalian, seperti biasa kita baca dulu ayat yang akan kita bahas, apa yang akan kita kaji. Anda bisa menyimak atau mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka maza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, seperti biasa kita bahas, kita kaji dulu dari tinjauan bahasanya ya. Namun sebelum kita lanjutkan, ini juga masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 214 ya. Pada ayat 215 ini diawali dengan yas'alunaka maza yunfikun. Yas'aluna ini fi'il mudhari dhamir hum ya. Kemudian ka-nya adalah maf'ulnya ya. Kemudian ka itu adalah orang yang ditanya, kemudian isi pertanyaannya atau maf'ul berikutnya, maf'ul keduanya adalah maza yunfikun. Ma ini bisa menjadi huruf istifham ya, untuk bertanya. Maza ya. Yunfikun ini fi'il mudhari dhamir hum ya. Ini maknya itu karena dia bertanya ya. Ini juga ada fi'il dan fa'il ya. Fi'ilnya yunfikun, fa'ilnya hum. Humnya kembali kepada yang bertanya ya. Kemudian kul ini fi'il amr ya. Ini fi'il amr, jawablah ya. Ini fi'il amr domirnya anta, maka perintah untuk menjawabnya adalah menjadi maf'ulnya, yaitu ma anfaqtum min khairin falil walidaini dan seterusnya ya. Ini apa namanya? Ini apa namanya, syarat ya. Ini ada syarat di sini ya, anfaqtum min khairin, kemudian jawab syaratnya falil walidaini ya. Anfaqtum ini fi'il madi ya,
domir antum, kemudian min khairin ini maf'ulnya ya, atau muta'alliq kepada anfaqtum. Kemudian fa lil walidaini ya, ini ditujukan ya kepada lil walidaini. Kemudian sambungannya adalah wal akrobina wal yatama wal masakini wabnis sabil. Nah, ini semuanya ataf ya, akrobina wal yatama wal masakin wabnis sabil, ini ataf kepada lil walidaini ya. Jadi yang atofnya ini banyak nih ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, khusus untuk yang wabnis sabil ini bentuknya idhofah ya. Kemudian wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini syarat berikutnya yaitu ma taf'alu min khairin, taf'alu ya, ini fiil fiil mudhari ya, domir antum, tapi di sini harusnya taf'aluna karena dia syarat, maka jadi taf'alu saja ya. Kemudian ini fa innallaha bihi alim, ini jawab syaratnya ya. Innallaha bihi alim, inna ini huruf inna, kemudian Allah-nya itu menjadi isim inna atau dia mubtada'nya, kemudian alimun itu menjadi khobar inna ya, atau keterangannya ya. Pada ayat berikutnya yaitu ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum ya, kalau yang biasa membaca pakai tasdid idgham bila gunah, kurhul lakum. Kutiba ini fiil madi, domirnya fiil madi majhul ya, domirnya huwa ya. Kemudian alaikum, alaikum ala huruf jar, kumnya majrur ya. Nah, ini muta'alliq kepada kutiba. Nah, sekarang tadi ada fiil madi domir huwa, huwanya kemana? Di sini ada al-qitalu ya. Al-qitalu ini itu menjadi pengganti dari domir dari huwanya tadi ya, posisi huwa tadi sebagai naibul fa'il karena ini fi'il madi majhul, itu adalah al-qitalu. Jadi al-qitalu adalah naibul fa'ilnya, ini fi'ilnya, alaikum itu muta'alliq ya, keterangannya ya, keterangan tambahan. Kemudian wa huwa kurhun lakum ya. Ini halnya ya, keterangan dari atau penjelasan tambahan dari kutiba alaikumul qitalu ya. Huwa kurhun lakum, huwanya ini menjadi mubtada'nya, kurhun lakumnya menjadi khobarnya ya. Berikutnya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini asa ya, ini fi'il madi ya. Kemudian kembali kepada penjelasan yang sebelumnya ya, atau keterangan sebelumnya ya, yaitu tentang al-qitalu. Kemudian antakrohu, karena ini fiil ketemu dengan fiil lagi, itu dibatasi atau disambung dengan an ya. Tapi an ini dia menasabkan fiil mudhari ya. Jadi harusnya takrohuna, tapi karena ada an jadi antakrohu ya. Antakrohu syai'an, ini fiil mudhari domir antum, kemudian syai'an ya, syai'an maf'ulnya. Kemudian wa huwa khairun lakum, sama ini juga halnya ya. Nah, huwa khairun lakum ini huwanya adalah isimnya atau mubtada'nya, khairun lakumnya khabarnya. Berikutnya wasa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, ini juga sama ya, asa antuhibbu, kalau tadi antakrahu, yang ini antuhibbu. Tuhibbu sama ya, fi'il mudhari domir antum, harusnya tuhibuna kan ada an, jadi antuhibu ya. Syai'an sama maf'ul, kemudian wa huwa syarrul lakum. Nah, ini halnya, huwanya mubtada'nya, syarrul lakum khabarnya. Kemudian wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ya. Wallahu ya'lamu ini jumlah ismiyah ya. Jadi Allah itu mubtada'nya, ya'lamu khabarnya ya. Khabarnya dalam bentuk fi'liyah ya, jumlah fi'liyah. Kemudian wa antum la ta'lamun, antum ini juga ini ada istilah maktuf ya. Jadi kalau ada juga maktuf mengikuti pada isim dengan isim, tapi kalau ini
ini ma'tuf ya, mengikuti itu dalam kaitan kalimat dengan kalimat ya, atau bahasa Arabnya istilah jumlah dengan jumlah. Di sini jumlah ismiyah, di sini juga jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang pertama diikuti oleh jumlah ismiyah yang kedua ya. Nah, wa antum la ta'lamun ini antum isimnya, kemudian la ta'lamuna khobarnya ya. Tapi di sini la ta'lamuna khobarnya juga berbentuk jumlah fi'liyah ya. Kemudian berikutnya ayat 17, yas'alunaka anis syahril harami qitalin fihi ya. Yas'alunaka ini fi'il mudhari dhamir hum, ka-nya itu menjadi maf'ul. Kemudian anis syahril harami ya. Ini menjadi maf'ul yang kedua ya, dia muta'alliq kepada yas'alunaka ya. Anis syahril harami qitalin fihi ya. Nah, ini an itu huruf jar, asyahril harami ini majrur ya. Nah, asyahril harami ini sifat mausuf ya, sifat mausuf. Kemudian qitalin ini an qitalin ya, an qitalin. Berikutnya kalau tadi ada yas'alunaka, mereka bertanya, maka kul nyatakan ya, atau jawablah kan gitu ya. Ini yang diberitahu untuk jawab adalah anta, ya, fa'ilnya anta. Kemudian isi jawabannya adalah qitalun fihi kabirun, ya. Qitalun fihi kabirun ini menjadi maf'ul dari kul, ya. Nah, isi dari perkataannya ini dalam bentuk jumlah, ya. Jumlahnya adalah qitalun fihi kabirun. Qitalunnya menjadi qitalun fihi-nya itu menjadi apa? Mubtada'nya, kabirun menjadi khabarnya. Kemudian wasaddun ya, wasaddun atau wasaddun an sabilillah ya. Ini apa namanya? Ini bentuknya isim masdar ya, tapi dia apa namanya? Beramal seperti fi'il ya. Kemudian an sabilillah. An sabilillah, an huruf jar, sabilillah majrur ya. Kemudian ada lagi wa kufrun bihi ya, sama ya, ini kufrun juga bentuknya masdar ya, wasaddun ini wa kufrun ya, wa kufrun bihi. Kemudian sabilillah itu kemudian diikuti dengan wal masjidil harami. Jadi ada di sini wasaddun an sabilillah, kemudian di sini ada wasaddun yang ini wasaddun an sabilillah, kemudian dia ada yang wa kufrun atofnya, kemudian yang berikutnya adalah atofnya juga di sini wasaddun an sabili atau anil masjidil harami ya. Bentuknya anil masjidil harami, annya huruf jar, masjidil haraminya majrur. Nah, kemudian al masjidi al harami ini sifat mausuf ya. Kemudian yang berikutnya wa ikhraju ahlihi ya, ikhraju ahlihi ini juga masih sama ya, masih ataf kepada wasaddun ya. Kemudian ahlinya idhofah ya, idhof dan mudhof ilaih. Ahlihi minhu-nya hu-nya kepada al masjidil harami tadi ya. Kemudian akhbaru indallah ya, akhbaru indallah ini khabar dari wasaddun ya. Berikutnya wal fitnatu akbaru minal qatli ya. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Ini kalimat yang berdiri sendiri yaitu jumlah ismiyah. Al fitnatu ini mubtada'nya, akbaru minal qatli itu khabarnya ya. Kemudian wala yazaluna yuqatilunakum ya. Ini lamnya lam nafi ya. Yazaluna ini fi'il mudhari ya. Domir hum, yuqatilunakum juga ini fi'il mudhari domir hum ya. Ini humnya fa'il, kemudian humnya maf'ul. Hatta yaruddukum andinikum. Hatta ini huruf sambung ya. Yaruddukum, tapi dia huruf sambung ini seperti an tadi ya, dia menasabkan fi'il mudhari ya, harusnya yaruddunakum, tapi ini kan ada hatta, jadi hatta yaruddukum. Andinikum ya, yaruddukum ini fi'il mudhari domir nahnu,
domir hum ya, kemudian kumnya maf'ul, kemudian andinikum juga sama ini ya, muta'alliq kepada yardukum ya, itu menjadi maf'ul berikutnya ya. In istata'u ya, in istata'u atau baca sambungnya in istata'u ya. Kemudian wa may yartadid minkum andinihi. Nah, ini wa may yartadid minkum andinihi, ini syarat ya. Ini syarat ditandai dengan yartadid. Harusnya yartadidu ya, dari kata roda tadi ya. Roda ini yartadidu ya, yartadidu harusnya yartadidu, tapi karena ada man jadi man yartadid ya, karena dibentuk syarat ya. Wa man yartadid minkum andinihi, andinihi hanya huruf jar, dini hi ya. Din ya, ini din, ini hi ya, jadi ini dofa. Kemudian fayamut wa huwa kafirun ya, ini syarat sambungannya ya. Fayamut ya, ini dari kata mata ya, mata yamutu ya. Ini karena ini ada fa ya, bisa menjadi syarat berikutnya ya. Ini karena makanya dia menjadi ya jazam di sini ya. Wa huwa kafirun, ini huwa kafirun ini mubtada dan khobar. Kemudian faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Nah, ini jawab syaratnya. Faulaika, ini ulaikanya isim isyarah ya, kata tunjuk ya, menunjuk kepada orang yang sebelumnya ya, yang disebutkan sebelumnya di ayat ini. Kemudian habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ini khobarnya dari ulaika ini, yaitu khobarnya dalam bentuk jumlah ya. Ini fi'il madi ya, habitat ya, a'maluhum ini fa'ilnya ya. Nah, khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah tentunya ya. Ini ada fi'il, ada fa'il. Fid dunya wal akhirah ini muta'alliq kepada habitat ya. Fid dunya wal akhirah, fi-nya huruf jar, ad-dunya majrur, wal akhirati juga majrur. Kemudian ulaika ashabun nar, ini jawab syaratnya lagi ya. Ulaika ashabun nar, ulaikanya kata tunjuk ya, isim isyarah mubtada, ashabun narnya khobarnya ya, khobarnya bentuknya idhofah. Kemudian hum fiha khalidun, ini juga mubtada khobar ya, humnya mubtada, khaliduna yaitu khobar ya, fi-nya huruf jar, hanya majrur. Kemudian ayat berikutnya atau ayat terakhir pada sesi kajian ini, innalladzina amanu ya. Inna itu huruf inna, kemudian alladzina amanu, alladzina isim mausul, amanunya jumlah silah. Alladzina amanu ini menjadi isim inna dari huruf inna ya, atau dia menjadi mubtada'nya alladzina amanu. Kemudian walazina hajaru wajahadu fi sabilillah. Nah, ini juga sama ya, kalau tadi alladzina amanu ini wawunya ataf ya. Jadi alladzina hajaru, alladzina jahadu ya. Jahadu ataf kepada hajaru, alladzina hajaru, alladzina jahadu itu ataf kepada alladzina amanu ya. Ini jahadu fi sabilillah, keterangan fi sabilillah untuk jahadu ya. Ini kalau tadi ada isim inna, kemudian ini ada khobar innanya ya. Khobar innanya adalah ulaika yarjuna rahmatullah ya. Khobarnya dalam bentuk jumlah ya. Jumlah ismiyah, yaitu isimnya adalah ulaika, khobarnya adalah yarjuna rahmatullah. Tapi khobar untuk kalimat ini adalah bentuknya jumlah fi'liyah. Jadi nanti ada kalimat mubtada khobar yang bertingkat-tingkat ya. Di sini yarjuna rahmatullah, yarjunanya fi'il mudhari, dhamirnya hum, hukumnya menunjuk kepada ulaika, ulaika adalah menunjuk kepada orang-orang yang disebutkan tadi ya, ada alladzina amanu walazina hajaru wa jahadu ya. Kemudian rahmatullahnya menjadi maf'ul ya. Rahmatun ya, ini karena idhofah jadi rahmatullah atau rahmatullah ya. Nanti akan kita bahas juga apa nih istilah rahmatullah ya, atau rahmatullah di sini. Kemudian wallahu ghafurur rahim ya. Wallahu ghafurur rahim ini jumlah ismiyah ya. Allahu jadi mubtadanya, ghafurur rahim adalah khabarnya. Hadirin sekalian, itu kajian bahasa yang kita bahas untuk ayat ini.
Mari kita lanjutkan pada kajian maknanya. Sebelum kita membahas kajian makna untuk ayat ini, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi bahwa ini tetap masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 214, di mana ayat 214 itu menyebutkan seperti yang sudah kita kaji sebelumnya, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi pada ayat sebelumnya di 214 itu disebutkan bahwa kamu jangan mengira bahwa kamu akan mudah saja masuk ke dalam jannah, masuk surga ya, sebelum kamu mendapatkan ujian dan cobaan seperti orang-orang terdahulu ya. Artinya ternyata masuk ke dalam kehidupan jannah atau membangun kehidupan jannah baik di dunia wal akhirah itu ternyata perlu sebuah perjuangan, perlu sebuah pengorbanan, tidak bisa gampang-gampang saja ya, artinya tidak bisa mudah saja dengan berpangku tangan, dengan menunggu nasib, dengan berleha-leha ternyata bisa masuk surga, bisa masuk jannah. Ternyata kita harus perlu perjuangan dan banyak menempuh ujian dan cobaan. Ujiannya bisa gundah gulana, rasa ketakutan, kelaparan dan sebagainya, ya gitu. Nah kemudian yas'alunaka maza yunfikun, mereka bertanya tentang apa yang harus mereka nafkahkan, ya. Nah ini ada istilah yunfikun. Yunfikun itu menafkahkan, mereka menafkahkan. Nah kalau bahasa sekarang itu bahasa yang sudah menjadi bahasa Indonesia, kalau kita tuh mencari nafkah, biasanya mencari nafkah itu konotasinya hanya mencari rezeki, mencari uang untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan keluarga, untuk memenuhi kebutuhan anak istri. Ternyata di sini ketika mereka mempertanyakan maza yunfikun, apa yang harus kita nafkahkan, apa yang harus kita keluarkan, apa yang harus kita distribusikan. Jadi menafkahkan itu bukan hanya sekedar memberi makan anak istri, ya, tapi apa yang harus kita distribusikan dari apa yang kita punya, ya. Nah, kul, ya, jawablah, ya, jawablah. Jadi ini jawaban yang Allah ajarkan kepada kita untuk menjawab pertanyaan tentang maza yunfikun, apa yang harus dinafkahkan. Ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Nah, apa yang harus dinafkahkan? Apa saja, yang penting khairin, dari sesuatu yang baik, ya. Kemudian siapa saja yang kita tuju untuk dinafkahi, ya. Ternyata di sini adalah falil walidain, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kerabat dekat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan, dalam menempuh perjuangan atau dalam perjalanan fisabilillah. Jadi hadirin sekalian, selama ini yang kita pahami, yang kita tangkap bahwa misalnya istilah menafkah itu kepala rumah tangga bekerja mencari nafkah, dapat duit, nanti untuk menafkahi anak istrinya, keluarganya, ya. Nah itu bagian kecil dari nafkah, ya, dari apa yang harus kita nafkahi. Ternyata di sini kata Allah, ma anfaqtum min khairin, apa saja, ya, bentuknya apa saja yang kamu bisa nafkahi, yang penting min khairin, yang penting dari sisi yang baik, ya. Nah, kita punya ilmu, ya kita berikan, ya kita distribusikan ilmu itu juga adalah bagian dari menafkahi. Kita punya harta, ya kita distribusikan harta itu juga bagian dari menafkahi. Kita punya pemikiran, punya waktu luang, punya tenaga dan sebagainya, ya itulah yang harus kita distribusikan, harus kita nafkahi. Tentu menafkahinya kepada porsi-porsi yang membutuhkan, ya. Ketika kita harus mendistribusikan ilmu, menafkahi ilmu, ya tentu kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu, ya. Jangan mengajar kepada orang yang lebih pintar dari kita, kan gitu, ya. Nah, hadirin sekalian, jadi baik harta, baik ilmu maupun segala sesuatu yang kita miliki, jangan hanya mengendap
pada bagian kita, ya pada diri kita, tapi semuanya harus didistribusikan. Seperti air misalnya, air itu kalau diam saja itu menjadi air yang tidak berguna, ya, atau justru air itu akan rusak. Tapi air itu kalau dia dialirkan itu ternyata akan mendatangkan manfaat yang luar biasa, ya. Jumlahnya tidak hilang, tapi dia senantiasa memberikan manfaat kepada tempat-tempat yang dilaluinya. Air itu dilalui oleh dia mengaliri sawah, tanah dan sebagainya, maka dia akan menyuburkan tempat-tempat yang dialirinya. Jadi begitu juga dengan harta yang kita miliki, begitu juga dengan ilmu yang kita miliki. Jangan hanya kita yang pintar sendiri, jangan kita yang kaya sendiri misal, tapi semuanya harus kita distribusikan sehingga di sekeliling kita itu mendapatkan manfaat dari keberadaan kita, baik manfaat dari sisi harta yang kita punya, dari sisi manfaat ilmu kalau kita punya, ya, itu kita distribusikan. Jadi yang kita nafkahi itu apa saja, yang penting min khairin, dari sesuatu yang baik, ya, yang kita dapatkan sumbernya dari sumber yang baik, yang mungkin bendanya atau produknya juga adalah sesuatu yang baik, yang kita distribusikan juga kepada tempat-tempat yang baik. Siapa saja, yaitu, ya, falil walidaini, kedua orang tua. Di sini tidak disebutkan tidak hanya kepada anak istri, malah tidak disebutkan anak istri di sini. Tapi di sini disebutkan adalah falil walidain, kepada kedua orang tua. Kemudian wal aqrabin, kepada kerabat dekat, ya, kepada orang-orang terdekat. Tentu ketika kita mendistribusikan ilmu, mendistribusikan harta, mendistribusikan materi dan sebagainya, ya tentu yang akan teraliri duluan, ya tentu orang-orang yang dekat duluan, kan gitu. Sama seperti hanya air yang kita akan alirkan dari sumbernya di mata air, maka yang terdistribusi pertama adalah yang dekat kepada sumber air itu, ya, yang dekat kepada mata air itu. Kalau katakanlah kita menjadi sumber rezekinya atau sumber nafkahnya, maka yang tentu yang teraliri duluan adalah orang-orang yang akrobin, yang terdekat dengan kita. Ya tentu termasuk juga di dalamnya adalah anak dan istri, kan gitu, ya. Nah, wal akrobin, orang-orang yang terdekat, kemudian wal yatama, ya, yatim, ya. Yatim di sini adalah kalau kita mengukurnya, yatim itu anak yang memang belum balik, belum dewasa, yang tidak punya orang tua, ya. Ya tentu yatim di sini, ya kalau memang dia yatim butuh perlindungan dari orang dewasa, ya perlu kita berikan perlindungan. Kalau dia butuh bimbingan, ya kita berikan bimbingan. Kalau dia butuh ilmu, ya kita berikan ilmu. Disekolahkan kalau memang tidak bisa diajarkan sendiri. Tapi kalau memang dia bisa diajarkan, ya diajarkan. Kalau memang tidak bisa diajarkan, ya disalurkan, ya disekolahkan kepada tempat-tempat yang memang berkompeten untuk membina dia, membimbing dia agar tumbuh dewasa menjadi manusia-manusia yang kelak berguna, ya. Kemudian kalau dia butuh materi, ya distribusikan juga kebutuhan materinya. Jadi kita punya kewajiban, ya, kewajiban untuk menafkahi, untuk mendistribusikan yang kita punya, ya, min khairin, dari sesuatu yang baik. Kemudian wal masakin, ya, kepada orang-orang miskin, ya. Miskin di sini juga tidak sebatas hanya miskin harta, ya. Kepada yang miskin harta, ya didistribusikan, dibagi, disalurkan harta yang kita miliki untuk membantu memenuhi kebutuhan para mereka-mereka yang masakin. Tapi ingat, tidak selamanya yang masakin itu selalu dapat istilahnya BLT, gitu, ya. Hanya selalu menunggu bantuan tunai misalnya. Tapi coba yang miskin itu juga diberikan keterampilan, diberdayakan, sehingga mereka tidak hanya terus ketergantungan dari sisi materi, begitu, ya. Sehingga yang masakin mungkin dia miskin dari sisi ilmu, ya kita berikan dia ilmu. Kemudian dia mungkin miskin dari sisi keterampilan, kita diajarkan dia keterampilan sehingga dia bisa hidup mandiri, ya. Tidak selamanya ketergantungan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian wabis sabilnya orang yang dalam perjalanan, ya. Artinya ketika mereka dalam perjalanan mungkin kehabisan bekal dan sebagainya, maka mereka juga harus dinafkahi. Kemudian wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu kerjakan, ya. Ini kalau tadi menafkahi, ya, anfaktum atau yunfikun. Nah, di sini wama taf'alu, ya. Apa saja yang kalian kerjakan.
Ya, min khairin, dari sesuatu yang baik itu, fa innallaha bihi alim. Tentu semua atas bimbingan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengilmui, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, dan tentu Allah sudah mengilmui, Allah sudah mengajarkan kepada kita, maka kita bekerja, berbuat sesuatu yang khairin itu atas bimbingan Allah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Nah, ini telah diwajibkan atas kalian, yaitu al-qital, yaitu berperang, yaitu berjuang. Meskipun bagi kalian itu kurhun lakum, sesuatu yang tidak menyenangkan. Berperang itu mungkin sesuatu yang berat, sesuatu yang harus mengorbankan harta, jiwa, dan raga. Ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang berat. Kalau zaman Nabi misalnya, Nabi kan sebenarnya tidak punya pasukan perang. Nabi yang dia punya adalah jamaah, yang dia punya adalah umat. Nah, umat-umat inilah yang menjadi pengikut Nabi, yang menjadi pendukung Nabi. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, maka umat-umat ini, pengikut-pengikut ini, mereka diwajibkan, ya katakanlah kalau sekarang mungkin bahasanya wajib militer, ya. Yang dewasa 17 tahun ke atas, mereka sudah harus mengikuti wajib militer, di mana wajib militer itu adalah dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, ya, sehingga kalaupun ada nanti penyerangan atau invasi dari pihak-pihak lain, maka warga negara ini siap mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk mempertahankan negaranya. Jadi diwajibkan atas kalian itu al-qital, ya, berperang. Jadi kalau bicara Al-Quran ini punya kewajiban kepada kita, kita pun juga sudah diwajibkan untuk kita sebagai orang dewasa, ya, diwajibkan untuk berperang. Ya, maka tentu kita harus menyiapkan diri menghadapi segala resiko yang mungkin timbul dari tempat-tempat yang kita tinggali atau tempat-tempat yang kita diami. Nah, hadirin sekalian, coba Bang, kalau kita bernegara itu sudah ada penataannya, siapa-siapa saja yang memang menjadi front pertama lah, ya, front terdepan dalam hal bela negara. Kalau di negara kita, ya tentu ada Tentara Nasional Indonesia, TNI-nya, ya, yang memang punya kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara. Tapi TNI juga baik zaman sekarang maupun zaman-zaman perjuangan kita dulu, ya tentu mereka juga semua harus di backup, harus dibela oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, ini menjadi frase atau quotes yang cukup baik, ya, yang harus kita pahami. Bisa saja, boleh jadi sesuatu yang kita tidak suka itu ternyata khairul lakum, ternyata baik bagi kalian. Sebaliknya, wasa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja sesuatu yang kamu sukai ternyata tidak baik bagi kalian. Jadi ada mungkin menurut versi kita, menurut pemikiran kita, menurut perasaan kita, ini ternyata tidak baik, tidak suka, ini memberatkan dan sebagainya. Ternyata ini punya tujuan yang lebih baik bagi kita. Ya, jadi termasuk al-qital salah satunya adalah mungkin menjadi memberatkan, menjadi sesuatu yang, ya, orang kalau disuruh berperang ya berat, ya, susah, takut, khawatir dan sebagainya. Tapi ini bisa jadi menjadi sesuatu yang baik. Kenapa? Bagi mereka-mereka yang gugur dalam medan peperangan, dalam medan juang, yang mereka gugur sebagai syuhada, surga tempatnya. Tapi bagi mereka yang selamat dalam medan pertempuran, mereka mencapai kemenangan, maka mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan setelah itu, yaitu tidak lagi terjajah oleh bangsa-bangsa lain, ya. Itu dari sisi peperangan. Dalam kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang mungkin menurut kita tidak enak, menurut kita tidak menyenangkan, tapi sebetulnya itu menjadi baik bagi kita. Misalnya orang yang berjuang dalam mencapai cita-citanya, orang yang belajar, mungkin terasa sangat memberatkan. Dia harus belajar dengan sungguh-sungguh, meninggalkan waktu bermainnya, meninggalkan waktu senang-senangnya dan sebagainya, tapi dia harus fokus berjuang menyelesaikan studinya. Atau mungkin
kita melepaskan anak-anak kita dalam pendidikan yang lebih jauh misalnya. Dia harus sekolah di pesantren, harus kuliah di tempat yang jauh, yang mungkin buat orang tuanya berpisah dengan anaknya, buat anak berpisah dengan orang tuanya itu sesuatu yang sangat memberatkan. Tapi itu punya tujuan yang baik, di mana melatih anak-anak itu menjadi dewasa, menjadi mandiri, dan tentu ini memberikan bekal kepada putra-putri kita dalam rangka menimba ilmu. Ya, jadi baik kita menyekolahkan anak ya mungkin di pendidikan formal atau pendidikan lainnya, ya mungkin itu terasa memberatkan ya buat orang tua juga yang harus berjuang menafkahi dari sisi materi kepada putra putrinya, itu juga menjadi sesuatu yang memberatkan. Ya, tapi memang semuanya berat, tapi ini akan harus kita lalui demi mencapai tujuan yang mulia. Kalau misalnya saya kasih perumpamaan, kita berjalan-jalan ke daerah ya, ke puncak ya, daerah puncak gunung lah katakan gitu ya. Nah, ketika kita ingin mencapai puncak gunung, maka jalan yang harus kita lalui adalah jalan yang mendaki, jalan yang menanjak, jalan yang mungkin ditempuh dengan perjuangan berat. Tapi ketika kita sudah berada di atas, maka kita akan memandang alam semesta ini dengan lebih luas lagi, dengan lebih indah. Nah, artinya bahwa kehidupan yang harus kita lalui mungkin perjuangannya lebih berat, jalan hidupnya harus mendaki, harus penuh dengan rintangan dan perjuangan, ternyata semua itu ada dalam rangka mengangkat derajat harkat dan martabat kita, untuk kita berada di atas, untuk kita berada di tempat yang tinggi, untuk kita berada di tempat yang baik. Kalau Islam itu ya'lu wa la yur'alai. Islam itu berada di atas, ya. Dia lebih tinggi, lebih mulia dibanding yang lainnya. Maka untuk mencapai tempat yang di atas itu kita perlu mendaki, kita perlu menanjak, kita perlu memanjat, dan itu perlu perjuangan. Sehingga untuk mencapai kehidupan yang mulia, kehidupan yang punya derajat yang lebih tinggi, maka kita harus mencapainya dengan penuh perjuangan. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ya. Bisa jadi, bisa saja sesuatu yang kita sukai ternyata tidak baik bagi kita. Ya, ini mohon maaf, misalnya Anda yang suka merokok kan gitu ya. Ya mungkin nikmat, ya, mungkin menyenangkan, tapi itu dokter manapun menyatakan tidak baik. Ya, Al-Quran juga menyatakan tidak baik. Ya, hadirin sekalian, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, pesan-pesan ini sesuatu yang kita harus perjuangkan berat, tapi itu akan mendatangkan kebaikan, atau sebaliknya sesuatu yang sekarang ini menyenangkan, tapi itu mendatangkan ketidakbaikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengajarkan kepada kita sesuatu yang kita tidak tahu. Dan sekarang melalui ayat ini Allah sedang memberitahukan kepada kita bahwa sesuatu yang menurut kita sekarang ini enak, ternyata itu bisa jadi tidak baik. Atau sebaliknya, menurut kita ini tidak enak, bisa jadi itu ternyata lebih baik. Ya. Kemudian yas'alunaka anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun, ya. Wasaddu an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl, ya. Nah, ada juga mereka yang mempertanyakan tentang an-syahril harami qitalun fihi, tentang bulan-bulan haram yang dimana tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada peperangan, ya. Mereka mempertanyakan itu, ya. Jadi memang ada bulan-bulan tertentu yang tidak boleh ada peperangan, ya. Namun kul qitalun fihi kabirun, ya. Ini qitalun fihi kabirun, ya. Di dalamnya tidak boleh ada peperangan, ada pertumpahan darah, ya. Kemudian wansoddu an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami, ya. Ternyata mencegah atau menghalang-halangi orang untuk hidup di jalan Allah, menghalang-halangi atau mencegah orang untuk menempuh jalur hidup mengikuti sunnah Rasulullah, ya, itu juga adalah sesuatu yang tidak boleh, ya, sesuatu yang lebih hina, ya, daripada
qitalun fi atau qitalun fi asyril haram ya. Jadi berperang di bulan haram itu tidak boleh, tapi ada yang lebih tidak boleh lagi, yang lebih hina lagi, yaitu wasadun an sabilillah, mencegah menghalang-halangi orang untuk hidup di jalan Allah. Artinya orang untuk menegakkan atau menjalani syariat-syariat agama Allah. Kemudian wa kufrun bihi, atau mengingkarinya ya, mengingkari ajaran Allah itu juga itu sesuatu yang lebih hina lagi ya. Atau wasaddun al masjidil haram ya, menghalang-halangi orang untuk membangun kehidupan yang haram, membangun kehidupan yang mulia, membangun kehidupan yang benar ya, menata kehidupan yang lebih baik. Kemudian wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah ya, atau mengeluarkan ya, mengeluarkan orang yang ahlinya ya, orang yang sudah ada dalam fisabilillah, atau orang yang sudah menata hidup laksana kehidupan di dalam Al-Masjidil Haram ya. Kemudian kita mengeluarkan itu, mengeluarkan orang-orang yang sudah menata hidup dengan ajaran Allah, itu juga jauh lebih hina ya. Akbaru indallah, ini lebih besar dosanya ya, lebih besar kehinaannya di hadapan Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Al fitnah itu ya lebih besar dosanya dibanding pembunuhan ya. Nah, kenapa al fitnah itu lebih besar dosanya dibanding pembunuhan? Kalau pembunuhan itu orang hanya membunuh, mematikan fisiknya. Tapi kalau al fitnah itu orang sudah membunuh tapi orangnya tidak orangnya masih hidup, tapi karakternya sifat-sifatnya sudah dibunuh ya gitu ya. Artinya sudah difitnah, sudah dijelek-jelekan, sudah dijerumuskan. Kemudian wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u ya. Mereka itu tidak akan berhenti menghalangi kalian. Mereka itu tidak akan berhenti membunuh, memerangi kalian. Hatta yarudukum an dinikum, sampai kalian itu yarudukum ya. Ini dari kata rodda yarudu. Mungkin bahasa kita murtad ya, itu sudah lebih familiar ya. Nah, murtad itu bukan keluar dari agama, tapi murtad itu adalah mereka mengembalikan kalian kepada adin yang lama gitu ya. Yarudukum an dinikum, mereka mengembalikan kalian kepada din kalian ya, din mereka ya. Nah, jadi kalau dulu misalnya orang itu kehidupannya jahiliyah, penataan hidupnya dengan penataan jahiliyah, kemudian orang itu masuk Islam, mereka itu hijrah menjadi pemeluk agama Islam. Nah, ini mereka berusaha memerangi kalian itu untuk mengembalikan kepada kehidupan semula, kehidupan jahiliyah ya. Itu yarudukum an dinikum. Nah, itu juga sesuatu perbuatan yang sangat hina. Ya, jadi ini sifat-sifat mereka itu senantiasa mereka tidak akan berhenti memerangi kalian, baik dengan muka yang manis maupun dengan muka yang masam di belakangnya. Ya, nah mereka terus akan memperjuangkan itu untuk memerangi kalian sampai mereka mengembalikan kalian kepada din agama nenek moyang kalian terdahulu, ya, sebelum kalian menjadi beriman. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang kembali kepada din lamanya, menjadi murtad dalam arti sudah membangun penataan Islam, namun mereka keluar dari penataan Islam, mereka kembali kepada din yang lamanya, mereka kembali kepada ajaran nenek moyangnya, kemudian fayamut, dan mereka mengakhiri hidup pada posisi kafirun, ya, mereka mengakhiri hidup pada posisi kafirun, mereka dalam keadaan ingkar, bersikap negatif kepada ajaran Allah, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka semua perbuatannya tidak bernilai di hadapan Allah fid dunya wal akhirah,
ya, tidak punya nilai, ya, tidak punya manfaat, tidak punya arti di hadapan Allah. Kemudian faulaika ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka kehidupan mereka adalah laksana kehidupan seperti api membakar musnah segalanya, ya. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kehidupan yang laksana kehidupan yang sangat membakar, kehidupan yang sangat panas, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Ashabun nar, mereka kehidupan neraka, kehidupan nar, ya. Hum fiha khalidun, atas pilihan mereka kembali kepada kehidupan model nenek moyang mereka, kehidupan jahiliyah, mereka kehidupan di luar penataan Al-Quran, ya mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, ya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sebaliknya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mantap dengan pandangan dan sikap hidupnya terhadap ajaran Allah, kemudian walladzina hajaru, ya, mereka sudah mantap pandangan hidupnya dengan ajaran Allah, kemudian mereka berhijrah. Mereka meninggalkan semua kezulmatan, mereka meninggalkan semua kemaksiatan, mereka meninggalkan semua kejahiliahan, kemudian mereka hijrah, mereka ikut dalam perjuangan membangun dinullah, ya. Wajahidu fi sabilillah, mereka berjuang dalam menata kehidupan menurut ajaran Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu adalah orang-orang yang kembali kepada rahmat Allah. Nah, suka kadang-kadang begini, ya. Ada mungkin kita mendengar berita telah berpulang ke rahmatullah. Nah, ini justru orang-orang yang amanu alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu adalah orang-orang yang kembali kepada rahmat Allah. Kalau orang yang sering kita dengar di lingkungan kita ini diumumkan kembali ke rahmatullah, artinya orang yang meninggal, orang yang mati, ya. Padahal orang yang kembali ke rahmat Allah, kita ingat rahmat Allah itu apa? Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya kepada kita dalam bentuk apa? Semua kebutuhan jasmani kita dipenuhi. Dan tentu Allah juga menyediakan kebutuhan rohani kita, yaitu dengan memberikan petunjuk, ya. Nah, petunjuk itu ada orang yang mau mengambil petunjuk itu sebagai pedoman hidupnya, ada juga orang yang tidak mau mengambil petunjuk itu sebagai pedoman hidup. Nah, bagi mereka yang mengambil pedoman hidup dari ajaran Allah sebagai pedoman hidupnya, maka mereka itu yarjuna rahmatullah, mereka kembali kepada ajaran Allah, mereka kembali kepada rahmat Allah, mereka merujuk, ya. Mereka rujuk itu istilahnya sudah jadi bahasa Indonesia, ya, kan gitu, ya. Asal katanya rojaah itu artinya pulang, kembali. Mereka kembali menata hidup dengan rahmat Allah, dengan ajaran Allah. Menata hidup baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani, semuanya bergantung kepada ajaran Allah. Semuanya sesuai dengan ajaran Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah dengan ajarannya maha merombak, maha merevolusi kehidupan kita menjadi kehidupan yang kasih sayang. Ya, hadirin sekalian, itulah kajian kita berkaitan dengan surat Baqarah ayat 215 sampai 218. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita kaji tentu mendatangkan petunjuk buat kita semua. Dan kalau berkenan, ya mungkin baik menurut Anda, ya silakan kita berbagi. Namun kalau banyak kesalahan di sana sini semata-mata kelemahan dan kealfaan kami, mohon kalaupun ada kritik dan saran silakan tulis saja di komen kolom di bawah ini, sehingga kita akan memperbaiki kajian-kajian kita ke depannya. Dan sekali lagi saya nyatakan bahwa ini sifatnya kajian, bukan sesuatu yang final. Artinya kalau manakala nanti akan kita temui sesuatu yang memang lebih baik, sesuatu yang lebih benar, ya tentu semua akan kita koreksi, kita menuju pada sesuatu yang benar menurut ajaran Allah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.